Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan bintang Anda untuk bulan Juli 2020. Seperti biasa kita berdoa dulu, semoga segala yang terbaik yang akan terjadi di bulan Juli dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang terpenting semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu fakat arafa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Seperti biasa, untuk hoki atau peruntungan di setiap bulan ya, yang bulanan akan diambil 3 kartu untuk melihat seperti apa prospek yang terjadi di setiap bulannya. Khusus bulan Juli untuk saat ini ya. Dan jangan lupa sebelum saya buka satu persatu, jangan lupa untuk di like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Yang mau konsultasi private silahkan Anda kontak asisten saya Mbak Tati atau Mbak Salwa di WhatsApp 087885001208 dan Anda akan diberikan jadwalnya. Tapi yang penting kirimkan bukti transfernya. Nanti tanyakan rekeningnya apa, berapa lama konsultasinya, apa syarat-syaratnya. Oke? Ya, kita mulai melihat prospek peruntungan Anda di bulan Juli. Pisces, kita mulai untuk melihat peruntungan atau hoki Anda di bulan Juli 2020. Kita ambil 3 kartu. Yang pertama, kartunya. Oke, kemudian kartu kedua, kartu ketiga. Kita intip kartu pertama apa ya? Oh, 8 piala. Kartu kedua The Star, bintang ya. The Star, kemudian kartu ketiga As Koin. Saya mulai dari kartu yang pertama. 8 piala. Ini ada kemurungan, ada ketidaksesuaian, ada kesedihan, ada ketidakpuasan, bisa jadi berkaitan dengan urusan pekerjaan yang membuat Anda jadi tertekan, atau urusan kehidupan yang membuat Anda jadi murung, ada yang membebani perasaan, ada kesedihan, ada kedukaan, ada kekecewaan yang mencoba Anda redam, tapi Anda berusaha untuk mencari jalan keluarnya, untuk mencoba mencari jawabannya, harus bagaimana, kenapa, why, oh why gitu ya. Ini memang tidak bisa terhindarkan, tapi kalau Pisces itu biasanya pelan, hati-hati untuk mencari pegangan atau kekuatan di mana dia harus keluar dari kondisi situasi yang betul-betul melilit ya, yang membuat merasa saya nggak bisa nih di sini terus, saya nggak bisa nih begini terus, saya nggak bisa nih kesusahan terus, atau berduka terus, atau terpuruk terus gitu ya. Di sini ada simbol rembulan, the moon, rembulan, kesedihan, kemurungan. 8 piala yang tersedia ditinggalkan, seperti kecewa dengan apa yang ada saat ini, seperti sedih dengan apa yang dihadapi saat ini, ingin pergi jauh, ingin meninggalkan situasi yang gak nyaman, tapi ada ketidakmampuan yang membuat akhirnya cuma kayak orang tuh balik badan aja, nggak mau lihat dulu deh, ya udah saya tenangin diri aja dulu deh sampai saya menemukan jalan keluar atau jawaban dari hal-hal yang sedang saya hadapi. Tapi dibarengi dengan hal itu tetap berjuang dong ya, fight, berusaha keras untuk menyelesaikan urusan-urusan yang berkaitan dengan kegiatan kehidupan Anda ya. Tapi kalau berkaitan dengan percintaan, kalau ada yang merasa belum juga menemukan jawabannya, belum juga menemukan jalan keluarnya, belum juga menemukan solusinya, masih merasa lelah, masih merasa diombang-ambing oleh ketidakpastian, Anda harus bisa menstabilkan perasaan Anda dan emosi Anda, karena salah-salah Anda ambil keputusan yang keliru. Jadi tetap tenang, jangan sampai mengedepankan emosi atau mengedepankan ketidaksabaran Anda yang akhirnya jadi problem gitu ya. Oke, yang berikutnya kartu kedua buat Pisces, The Star. Nah, ini jawaban dari kesabaran ya, karena ini kartu mayor berkaitan dengan spiritual.
Dewa turun dari langit menuangkan susu ke danau, air ke tanah. Kemudian ada bintang-bintang, 1 bintang besar, 7 bintang mengelilinginya. Konon kalau diceritakan dalam sebuah kartu tarot ini, mereka bintang-bintang itu adalah singgasana para leluhur atau orang-orang yang telah tiada gitu ya, mengawasi kita supaya kita jalannya lurus. Bisa juga itu singgasana para dewata. Jadi kita diingatkan untuk tetap on the track. Terkait dengan kartu pertama tadi kan kayak kecewa, putus asa, sedih gitu ya, mutung kalau orang Jawa bilang gitu ya. Anda berusaha bertahan, kenapa? Karena ada kekuatan batin, ada keyakinan, ada pondasi yang kuat dalam kehidupan. Dan di sini unsur spiritual yang mampu cepat mencerahkan diri Anda, jadi cepat switch ya, switch on. Kalau tadi off, langsung switch on. Anda langsung mengambil alih kehidupan Anda untuk lebih terang, cemerlang, positif, optimis gitu ya, dan melakukan keseimbangan supaya suasana hidup Anda tidak terpuruk, tidak ambruk, tidak diliputi rasa kecewa, tapi justru step by step menemukan jalan keluar, menemukan keberhasilan, menemukan solusi dari problem-problem yang dihadapi. Jika berkaitan dengan pekerjaan, ada cara untuk bisa menemukan jawaban dari kendala-kendala yang dihadapi yang berkaitan dengan urusan pekerjaan. Kalau bisnis, Anda akhirnya menemukan gambaran harus melakukan apa, harus melakukan gebrakan seperti apa supaya ada peningkatan, ada perbaikan, ada penyelamatan gitu ya. Nah, kalau berkaitan dengan cinta, Anda harus yakin kesabaran, kemudian cinta yang tulus, perhatian yang besar, pengorbanan akan membawa posisi cinta Anda menjadi yang cemerlang, menjadikan suasana lebih baik, lebih tenang. Kenapa? Ada pendewasaan di situasi atau suasana yang mungkin tadinya muram, sendu, sedih gitu ya. Akhirnya menyadari bahwa hidup itu memang harus belajar di setiap proses ketika menjalin sebuah hubungan, menjalani sebuah ikatan atau komitmen. Jadi kedewasaan dan keselarasan secara batin yang akan membuat Anda dengan orang yang Anda cinta itu bisa jadi soulmate. Jadi nggak main keras-kerasan, nggak main kenceng-kencengan, tapi mencoba menyelaraskan hati dan menyelaraskan rasa. Kalau yang masih sendiri, yakinlah Anda punya potensi untuk bisa menarik hati seseorang. Anda berhak bahagia, Anda berhak dicintai. Maka munculkan semua potensi, kekuatan, energi gitu ya, spiritualism yang ada pada diri Anda sehingga memancar aura-aura positif yang membuat orang nggak akan bisa menoleh ke yang lain lagi gitu ya. Oke, berikutnya kartu ketiga, Ace of Pentacles, As koin. Tangan dari langit menyodorkan koin besar, rezeki besar. Semoga di bulan Juli menjadi proses Anda untuk bisa memperbaiki kondisi finansial, kondisi kehidupan yang berkaitan dengan urusan keuangan. Anda tahu menempatkan pembiayaan anggaran kehidupan dan memproses semua urusan yang berkaitan dengan kewajiban, anggaran, cicilan, kebutuhan, dan kalau ada peluang dijemput ya, ditangkap, jangan lewat begitu aja, karena peluang itu nggak bisa datang 2 kali, sekali datang Anda harus menjemputnya, dan progres yang cepat itu yang akan menjadikan itu sebagai berkah besar, rezeki besar, kesempatan besar, dan ini merupakan jalan atau setitik harapan di mana Anda bisa memperbaiki kondisi perekonomian, kondisi keuangan, kondisi situasi kestabilan dari kehidupan Anda yang berkaitan dengan kesejahteraan. Semoga ini yang menjadi pertimbangan Anda kenapa Anda terus berjuang, berusaha untuk meningkatkan nilai-nilai ya, peningkatan dari usaha keras Anda, baik di pekerjaan, usaha yang Anda kelola atau bisnis yang sedang Anda kembangkan gitu ya. Dan yang paling penting Anda harus menggunakan rasa supaya ada frekuensi, ada sensitivitas gitu ya, ada sinyal
Kalau ada yang nggak baik, Anda langsung tangkap, Anda tanggap gitu, merespon apa yang harus dilakukan ketika ada yang nggak beres. Tapi ketika ada yang baik, apa yang harus ditingkatkan supaya urusan pekerjaan atau bisnis atau usaha itu bergulir dengan lancar dan sukses dan menghasilkan pundi-pundi yang mengalir deras dari berbagai penjuru. Amin. Jadi tetap optimis dan tetap low profile ya, membumi. Jangan merasa mendapatkan peluang, mendapatkan kesempatan lebih dari yang lainnya, terus Anda merasa, saya lebih oke, saya lebih berhasil. Enggak, itu justru akan bisa menguap peluang itu ya. Anda harus tetap merunduk ya, dan bersyukur dengan apa yang diperoleh dan apapun yang dicapai ya. Oke, buat Pisces, dari apa yang dibahas, dari peruntungan atau hoki Anda di bulan Juli, kalau ada yang merasa kurang pas, kurang sreg, kurang ada resonansinya, skip aja. Jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Kemudian yang mau konsultasi private, Anda bisa kontak asisten saya. Sebetulnya sekarang ada banyak karena saya sudah berpindah sana sini. Bisa ke Mbak Tati, bisa Mbak Salwa, ada juga Mbak Feiza, ada ponakan yang unyu-unyu lucu namanya Irsyad gitu ya. Nah, bisa kontak di 087885001208 lewat WhatsApp ya. Karena mereka kalau ditelepon nggak mau ngangkat. Katanya lebih enak kalau ada bukti chat. Oke. Dan Anda tanyakan berapa lama konsultasinya, kemudian berapa biayanya, apa rekening banknya. Kalau sudah ditransfer, Anda kirimkan bukti transfer, nanti akan dapat jadwal konsultasi dengan saya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Pisces. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.